Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, marilah kita buka pengajian kita ini dengan senantiasa bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Baik itu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah. Demikian pula nikmat sehat, nikmat bisa berkumpul dengan saudara-saudara kita. Ini semuanya adalah sebuah nikmat yang sangat besar yang senantiasa kita ingat, sehingga hendaknya kita gunakan nikmat-nikmat yang kita terima ini pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan menginjak bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu, materi kita adalah keutamaan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Di antara kemurahan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, dijadikan hari tertentu lebih utama dibandingkan hari yang lain. Adapun Sayyidul Ayyam, hari apa? Hari Jumat. Dijadikan bulan tertentu lebih utama dari bulan-bulan yang lain. Di antara bulan yang memiliki keutamaan yaitu bulan Dzulhijjah, yaitu khususnya 10 hari pertama. Orang-orang yang memperhatikan perjalanan waktu pasti dirinya tidak akan asing terhadap perkara-perkara seperti ini. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu memperhatikan syariat ini dan berusaha untuk menjalankan. Di antara hal itu ditunjukkan firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Fajr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal fajri wa layalin 'ashr. Demi fajar, demi malam yang ke-10. Ini disebutkan dalam surat Al-Fajr 89 ayat 1 dan 2. Pendapat para sahabat terkait ayat tersebut seperti Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Ikrimah, dan juga generasi setelahnya seperti Mujahid memaksudkan ayat di atas yaitu fajar pada hari nahar khusus, yaitu penutup 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Ini bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir pada surat Al-Fajr 89 ayat 1 dan juga 2. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna zamana qad istadara ka hayatihi yauma khalaqallahu as-samawati wal ard as-sanatu
isna asyara syahran. Sesungguhnya waktu itu berputar sebagaimana keadaannya ketika Allah menciptakan langit dan juga bumi. Setahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara bulan-bulan tersebut ada 4 bulan yang haram, tidak boleh berperang, kecuali kaum muslimin diperangi. Salah satu mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, Mudhar, yaitu bulan di antara bulan Jumada dan juga Sya'ban. Hadis ini riwayat Bukhari dan juga Muslim. Mengenai keutamaan 10 hari bulan pertama, ya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, an Ibnu Abbasin qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min ayyamil amalu salihu fihinna ahabba ila Allah min hadhil ayyamil asr. Tidak ada hari di mana amal soleh lebih dicintai Allah min hadhil ayyamil asr, dibandingkan 10 hari bulan Dzulhijjah yang pertama ini. Faqalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau dibahasakan kita, bagaimana kalau dibandingkan dengan jihad fisabilillah? Qal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, wala jihadu fisabilillah. Demikian pula meskipun dibandingkan dengan jihad fisabilillah. Padahal kita sama-sama mengetahui ya ikhwah, jihad itu berbeda dengan amal-amal yang lain, di mana seandainya salah satu di antara kita itu berjihad, apa yang kita kumpulkan sedikit demi sedikit, ya 100 kumpulkan 200, begitu pula yang bangun, ya nyicil cagae, nyicil mondas ini, semua itu siap-siap untuk ditinggalkan. Sudah siap belum ini? Andai kan ada panggilan jihad, sudah siap apa belum? Urung enek suara nih. Ya enggak apa-apa, ini cek dulu, tes. Ya. Ini seperti itu. Jadi kalau jihad itu beda dengan yang lain. Salat selesai antum bisa kumpul dengan keluarga. Haji umumnya setelah haji pulang kumpul dengan keluarga. Beda dengan jihad. Jihad pun tidak bisa melampaui keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Illa, kata Rasulullah, kecuali rajulun kharaja bi nafsihi wa mali falam yarji min dzalika syai'. Kecuali seseorang yang keluar dirinya dengan hartanya, kemudian dia tidak pulang sama sekali. Artinya apa? Syahid atau mati. Itu baru seimbang dengan keutamaan 10 hari di bulan Dzulhijjah tersebut. Hadis ini riwayat Bukhari, Tirmidzi dan juga Abu Dawud. Ini menunjukkan tentang besarnya keutamaan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Begitu pula Islam disempurnakan di bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Telah aku sempurnakan nikmatku kepada kalian dan aku telah meridai Islam sebagai agama kalian. Ini disebutkan dalam surat Al-Maidah surat yang kelima ayat 3. Jadi kesempurnaan Islam ini pada bulan Dzulhijjah. Tatkala ayat ini turun,
Ini ada catatan yang penting untuk kita ketahui. Ada seorang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab. Ya Amirul Mukminin, ada satu ayat. Seandainya ayat itu turun kepada kami orang-orang Yahudi, niscaya akan kami jadikan hari itu adalah hari raya kami. Ayat yang mana itu? Ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum ilal akhir. Aku tahu di mana ayat itu turun. Artinya apa? Orang Yahudi saja tahu makna apa yang terkandung di dalam ayat tersebut. Bagaimana kaum muslimin, mereka melakukan berbagai macam ritual, tidak memahami apa yang terkandung dalam ayat ini. Surat Al-Maidah ayat 3. Kita lanjutkan. Ya, jadi waktu kita kurang lebih 45 menit, sementara materi ini membutuhkan sekitar 1,5 jam. Mungkin sebagiannya saya ringkas, ya, tanpa mengurangi inti dari materi ini insyaallah. Adapun di antara amalan-amalan yang utama di bulan Dzulhijjah, yang pertama adalah puasa. Disunahkan bagi setiap muslim puasa 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah. 9 hari artinya dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Karena puasa merupakan amal soleh yang sangat dianjurkan pada bulan ini. Sebagaimana diriwayatkan sebagian dari istri-istri Nabi SAW, ya, sebagian riwayat menyebutkan dari Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah, bahwasanya Rasulullah itu puasa 9 hari di bulan Dzulhijjah, wa yauma Asyura, juga pada hari Asyura, wa thalathata ayyamin min kulli syahrin, dan 3 hari setiap bulan. Ini yang penting, ya. Jadi Rasulullah puasa 9 hari. Ini disebutkan dalam riwayat Ahmad, Nasai, dan disahihkan oleh Syekh Albani. Demikian pula Rasulullah SAW menyebutkan, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi ayyukafira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Puasa hari Arafah, 1 hari itu aku berharap Allah mengampuni 1 tahun sebelumnya dan juga 1 tahun sesudahnya. Wa siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allahi ayyukafira sanata allati qablahu. Adapun 1 hari pada bulan Asyura, aku berharap agar Allah mengampuni 1 tahun sebelumnya. Lebih utama mana, Asyura atau Arafah? Arafah. Arafah ini memiliki ampunan 1 tahun sebelum dan juga 1 tahun sesudahnya. Adapun Asyura itu 1 tahun sebelumnya saja. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Yang kedua, memperbanyak zikir kepada Allah Ta'ala. Jadi begitu matahari terbenam, ya, itu malam maghrib itu sudah mulai syariat-syariat ini berlaku. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hei orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan sebanyak-banyaknya. Disebutkan dalam surat Al-Ahzab 33 ayat 41. Demikian pula Allah sebutkan, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Berzikirlah kepada Allah ketika kamu berdiri, pada waktu kamu duduk, dan ketika berbaring. Ini di dalam surat An-Nisa, surah yang keempat ayat 103. Ayat ini, ya ikhwah, dipakai orang-orang majelis jamaah zikir. Ya. Mereka menggunakan ayat-ayat supaya memperbanyak zikir. Kalau dia memahami
Berzikirlah sebanyak-banyaknya. Kalian dalam keadaan berdiri beramai-ramai, duduk beramai-ramai, tidur beramai-ramai. Cocok tidak? Tidak cocok. Karena ayat ini berzikir yang sebanyak-banyaknya sendiri-sendiri. Kita lanjutkan. Kemudian yang ketiga, perintah Allah supaya kita memperbanyak zikir. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudah. Dan berzikirlah dengan menyebut Allah dalam beberapa hari yang berbilang. Ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 203. Ibnu Abbas berkata, ayyamin ma'dudat, hari-hari yang berbilang itu maksudnya adalah hari-hari tasyrik. Ini supaya kita memperbanyak zikir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma min ayyamin a'dhamu 'indallahi wa la ahabbu ilaihi al-'amalu fihinna min hadhil ayyamil 'ashr, fa aksiru fihinna min at-tahlili wat takbir wat tahmid." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak ada hari yang lebih besar di sisi Allah, tidak pula lebih dicintai beramal padanya dibandingkan 10 hari Dzulhijjah. Karena itu perbanyaklah di dalamnya bertahlil, bertakbir dan juga bertahmid. Hadis riwayat Ahmad dan juga disahihkan Syekh Albani di dalam At-Targhib wa Tarhib. Terkhusus supaya memperbanyak takbir. Di mana takbir ini ada dua. Yang pertama takbir mutlak. Begitu matahari terbenam, itu kita sudah memperbanyak takbir. Ya. Disunahkan terus, baik pagi maupun petang, sebelum maupun sesudah sholat, pada setiap waktu. Ini takbir mutlak. Disunahkan takbir mutlak pada 10 awal Dzulhijjah dan seluruh hari-hari tasyrik. Dimulai semenjak masuk bulan Dzulhijjah, ya, matahari terbenam sampai ya di akhir. Kemudian takbir yang muqayyad. Yang muqayyad adalah terikat setelah selesai sholat. Setelah selesai sholat, sementara muqayyad ini dimulai semenjak fajar hari Arafah sampai terbenam matahari akhir hari tasyrik. Ditambah dengan takbir mutlak ketika selesai salam dari sholat. Ya, ketika sudah istighfar 3 kali, Allahumma antas salam wa minkas salam ilal akhir, kemudian mulai takbir. Ini. Kemudian yang pertama, adapun macam-macam jenis takbir itu ya. Yang pertama itu lafadznya 2 kali. Ini sahih dan ada riwayat dari sahabat Ibnu Mas'ud dan juga sebagian salaf yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Boleh 2 kali. 3 kali juga boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ilal akhir, nak tak bablaskan tak darani bodoh. Ini boleh. Semuanya ada riwayatnya. Begitu pula Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Ini ada riwayat dari Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um. Kenapa kita sampaikan? Karena orang yang menemukan dalil 2 itu menyalahkan yang 3. Yang 3 menyalahkan yang 2. Ngawur kayak takbir omong pindu. Orang motok kayak nyekel mic barang. Karena dia nggak tahu dua-duanya ada dalilnya. Kemudian yang keempat, berhaji. Ada syariat haji. Bagi yang memiliki rezeki hendaknya berhaji karena haji adalah kewajiban bagi orang yang telah mampu. Jadi kalau telah mampu itu hendaknya berhaji. Ini harus berhaji kalau dia sudah mampu.
Kalau dulu belum mampu, sekarang mampu, daftar dulu. Yang belum mampu, hendaknya dia berniat. Pun niat tereng Mas. Sampun. Nggih, alhamdulillah. Pun niat tereng. Ra kompak ngono. Niat ra mbayar ya kau. Berniat, hendaknya berniat haji. Apa saja itu diniatkan. Perkara kelakon ndak apa-apa, yang penting baik. Nggih. Nah, niat poligami aja banter-banter. Krungu ora? Di antara amalan yang memiliki pahala besar, seandainya kita belum mampu berhaji, ya, seseorang bisa duduk berzikir setelah sholat subuh berjamaah sampai matahari terbit, melakukan sholat sunnah syuruk. Ini di masjid, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man sholal ghadata fi jama'atin summa qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asy-syamsu summa shola raka'ataini kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin." Qala Rasulullah SAW, tamah. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, lalu dia duduk sambil berzikir kepada Allah, maksudnya setelah selesai sholat, hingga matahari terbit, dia berzikir, bisa berzikir apa saja, ya, tahmid, takbir, tahlil, ataupun istighfar, ataupun apa saja. Begitu pula membaca Al-Quran sampai matahari terbit, kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan juga umroh. Beliau bersabda, sempurna. Meskipun beda keutamaannya, ya, tapi pahalanya besar. Hadis riwayat Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Albani. Ini kalau kita belum bisa berhaji, salat subuh duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit. Matahari terbit jangan langsung sholat, tunggu seperempatan jam, kurang lebih 10 sampai 14 jam, dan sholat 2 rakaat. Itu bola balik kalah karo bantal, kalah karo HP. Ini sebenarnya pahala besar. Coba kalau diumumkan bapak-bapak, ibu-ibu, monggo ingkang dugi sholat subuh, mangke lajengaken zikir, kondur badhe nampi amplop 200. Pripun, Pak? Sing cindil, sing gede, sing cilik, sing ngrik-ngriken kabeh dioprak-oprak nang masjid. Ayo pakmu, aku ki ndredeg awak ora apa-apa mung ndoprok nang kono makat. Dioprak-oprak kabeh, masjid tumblek-blek kebak. Umpama dikelihatkan atau umpama ada bonus 100.000, rasa 100 lah 50 Pak. Lho wong kuwi mung trimo sak jam kuwi. Seperti itu kira-kira. Kenapa bandingkan kalau 50 atau 100 itu dibandingkan dengan haji umroh? Ini enggak ada apa-apanya ini. Mungkin tek nanggo toilet tok, ya kan? Tapi kalau kita diiming-imingi, ini loh pahalanya seperti ini, kadang-kadang ora kenggo. Kenapa sebabnya? Tidak kelihatan wujute. Wong Safangsul kula niku sering kondok. Awake dhewe kadang-kadang ini seperti anak kecil. Kasih permen seadah karo cek 1 juta, pilih permen. Seperti itu. Kadang-kadang seperti itu. Kita lanjutkan. Kemudian yang kelima, syariat supados memperbanyak amal soleh. Selain zikir di atas, hendaknya juga memperbanyak sedekah, membaca Al-Quran, berbakti kepada kedua orang tua, bersilaturahmi, ya, dan juga membantu yang lemah, amal ma'ruf nahi mungkar, dan juga berakhlak yang baik. Ini kita jaga. Bukan hanya di 10 hari, ini sebenarnya menjadi kebiasaan. Ketika waktu-waktu itu kita fokuskan lagi. Tentang dalil-dalil ini kita sama-sama mengetahui di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin adzim." Dan sesungguhnya kamu benar-benar
memiliki budi pekerti yang agung kepada Rasulullah SAW, memiliki akhlak yang baik. Rasulullah SAW juga bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum huluqa. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Hadis riwayat Tirmidzi, disahihkan Syekh Albani. Jadi kalaupun ilmunya tinggi, ya ilmunya banyak, hafalannya Al-Quran, mungkin Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tapi akhlaknya itu tidak pantas dicontoh atau akhlaknya rusak, itu menandakan imannya jauh dari kesempurnaan. Mulane itu niki ngaji segede enggak apa-apa, tapi perbaiki akhlak kita. Meskipun kita tidak bisa setiap hari, tapi setidak-tidaknya bisa membekas dalam hati, kita amalkan setiap hari apa yang kita ketahui. Kemudian yang keenam itu berkorban. Orang-orang yang akan berkorban perlu diketahui tidak boleh memotong rambut, kuku atau mengupas kulitnya atau mengguntingnya, tidak boleh. Di mana Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man kana lahu dzibhun yadbahuhu fa idza uhilla hilalu dzilhijjah fala yahudanna min sya'rihi wala min adfarihi syai'an hatta tudahi." Siapa yang ingin berkorban apabila telah memasuki awal bulan Dzulhijjah, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya sampai dia sembelih kurbannya. Jadi perlu mungkin diumumkan besok masuk tanggal 1, 2 hari sebelumnya, sing arep pelonto secara gundul sing gondrong-gondrong itu bisa dilakukan lebih dulu. Tuwa-tuwa kukune ketoki dhisik, seperti itu. Apa di antara hikmahnya? Hikmahnya disebutkan di antaranya karena syariat itu menyerupai syariat haji, agar apa yang ada dalam badan kita itu mendapat keberkahan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kemudian di antara amal yang mulia dianjurkan adalah berkorban. Korban ini secara bahasa ya al-udhiyah adalah penyembelian di waktu duha. Adapun secara istilah, hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha berupa unta, sapi dan kambing dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dilihat di dalam ya Al-Wajiz ataupun Muyassar. Dalil perintah berkurban, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Dirikanlah salat untuk Rabbmu dan sembelihlah kurban. Ini surat Al-Kautsar 108 ayat 2. Nabi SAW bersabda, "Man kana lahu sa'atun walam yudahi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa memiliki kelapangan namun ia tidak berkorban, maka janganlah mendekat di masjid kami, kata Rasulullah SAW. Hadis riwayat Ibnu Majah, disahihkan Syekh Albani di dalam Sahihul Jami'. Ini larangan keras, oleh karena itu seperti Abul Azim Al-Badawi dalam kitab beliau Al-Wajiz, beliau termasuk yang mengatakan wajib bagi yang mampu. Meskipun ini perselisihan ulama, satu pendapatnya enggak saya bawakan, enggak dipilih. Ini, jadi penekanannya seperti itu. Sing longgar gak gelem korban rasa nyedak panggonan salat kita. Ngendikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tegas. Makanya dalam perkara akhirat mestinya kita melihat ke atas. Ya, fastabiqul khairat wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk yang demikian itu hendaknya setiap jiwa itu berlomba-lomba untuk mengejar surga. Untuk urusan dunia baru kita melihat bawah. Unduru ila asfala minkum wala tangduru ala man huwa fauqakum fa inna ma jadaru alla tajdaru ni'matallahi alaikum.
lihatlah orang yang di bawahmu, jangan melihat orang di atasmu, karena hal itu akan menenteramkan hatimu terhadap nikmat yang Allah berikan kepadamu. Jangan dibalik. Urusan akhirat lihat bawah, urusan dunia lihat atas. Badan kita yang kalah. Enaknya mau saing-saingan ratau marmat ini. Kita lanjutkan dari 14-an. Adapun jenis-jenis hewan kurban, ya, unta dan juga sapi. Dalam riwayat yang lain, kalau unta ini untuk 10 orang. Riwayat yang lain, unta juga disebutkan 7 orang. Ini disebutkan Abdullah qala naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Hudaybiyah al-badanata an sab'atin wal baqarata an sab'atin. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, kami menyembelih hewan kurban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun Hudaybiyah, seekor unta untuk 7 orang dan sapi untuk 7 orang. Hadis riwayat Muslim. Sahih hadis ini. Demikian pula disebutkan kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fahadaral adha. Kami safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian datanglah hari raya Idul Adha ini. Fashtarakna fil baqarati sab'atan. Kita patungan kalau bahasa kita. Berserikat untuk sapi 7 orang. Wa fil jazuri asyarah. Untuk unta 10 orang. Ini riwayat Tirmidzi, juga hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Syekh Albani. Dari hadis di atas disimpulkan bahwasanya untuk unta itu 1 orang boleh dan maksimal 10 orang. Ini. Untuk sapi 1 orang boleh, maksimal 7 orang. Aku daftar dhewe bae, umpamane. Boleh, enggak apa-apa. Adapun kambing ini untuk 1 orang. Adapun apabila dia maksudkan untuk bersama keluarganya, itu boleh. Tidak mengapa. Sebagaimana Rasulullah SAW juga, beliau dulu menyembelih, itu juga beliau menyebut umatnya. Bismillah Allahu Akbar. Hada'ani wa man lam yudahi min ummati. Bismillah Allahu Akbar. Ya Allah, ini dariku dan juga umatku yang tidak mampu berkorban. Hadis ini riwayat Ahmad, Abu Dawud dan juga disahihkan Syekh Albani. Dari Atha bin Yasar, beliau berkata, Sa'altu Aba Ayyub al-Ansari. Beliau adalah sahabat Abu Ayyub ini. Kemudian tanya, kaifa kana dhuhaya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana sebenarnya kurban pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala, Abu Ayyub al-Ansari menjawab, kana rajulu yudahi bi syatin anhu wa an ahli baitihi. Dahulu pada masa Rasulullah, seseorang itu menyembelih 1 kambing untuk dirinya dan juga keluarganya. Fayakuluna wa yut'imun. Kemudian dia makan dan dia memberikan makan dari itu. Ini disahihkan Syekh Albani, riwayat dari Tirmidzi. Ini boleh. Bahkan disebutkan dalam kitab-kitab fikih, meskipun keluarganya berjumlah 100 orang, hanya korban 1 kambing, boleh. Tentunya kalau tidak ada kemampuan. Seperti itu. Adapun umur kurban yaitu musinnah. La tatbahu illa musinnah, kata Rasulullah SAW. Tidak boleh kurban kecuali yang sudah musinnah. Kalaupun terpaksa, jadza'ah, ini boleh. Musinnah itu kalau dibahasakan kita, ini bukan ukur sebuah tahun, bukan, tapi kalimat yang biasa dipakai dalam masyarakat seperti wis doro, seperti itu. Cuman kalau musinnah, unta itu 5 tahun. Kalau sudah 5 tahun.
Kalau sapi itu 2 tahun. Kalau kambing itu 1 tahun. Kalau domba itu 6 bulan. Ya, musina itu sama dengan tania. Maksudnya apa? Gigi serinya itu pernah tanggal atau wes poel kalau bahasa kita. Tapi bukan satu keharusan. Niki dereng klodol, dereng poel padahal umurnya wes 3 tahun. Ndak. Adapun orang yang berkorban, yang pertama hendaknya tidak mencukur rambut, memotong kuku dan juga menggunting kulitnya. Umpamanya sing ngapal-ngapal itu tahan dulu. Sebagaimana hadis di atas. Jangan dulu. Seperti ini cetok, tapi banyak orang yang salah paham. Dikira ini kambing atau hewan kurbannya. Yang benar adalah orang yang berkurban. Yang tidak boleh cukur, memotong kuku, dan juga menggunting kulit-kulitnya. Yang kedua, hendaknya ikhlas karena Allah. Di mana Allah sebutkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas mentaatinya semata-mata menjalankan agama. Dalam surat Al-Bayyinah 98 ayat 5. Kita harus ikhlas. Begitu pula ittiba, ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkan. Jadi seperti itu. Ikhlas dan juga ittiba, enggak boleh. Makanya kalau ada orang-orang umum itu banyak yang ngawur. Allah yang penting ikhlas Gusti Allah wis roh dhewe. Ini agama punya aturan, nggih. Ikhlas kalau enggak ittiba enggak boleh. Seperti nanti ada contoh-contohnya. Yang ketiga ittiba, ya, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, di mana Allah sebutkan mayyuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa taat kepada Rasul, sungguhnya dia telah taat kepada Allah. Banyak orang yang berkorban, mereka tidak paham masalah ini. Tidak paham supaya kita dituntut ikhlas. Tidak paham supaya kita dituntut ittiba. Dari mana kita tahu? Pertama, ya, korban harusnya sudah dilongkelung, sudah. Jangan dianggap lagi atau ada bisnis di dalamnya lagi. Sebagainya ngumpul ke kulit, ya, kurban, kepala, kaki maupun lainnya itu dijual lagi. Tidak boleh seperti itu. Ya. Atau mereka mengumpulkan kulit kemudian dijual, ditambahi uang, diwujudkan satu hewan korban lagi. Kuwi ajane pira kuwi? Kuwi 10 juta nggih pajeng. Ya tak tambahi 3.000 ngono engko dadekno sapi siji ini iso ora. Lah terus nanti setate untuk siapa? Jelas ini tidak sesuai dengan sunnah. Ada juga orang-orang yang seperti itu. Yang ketiga, atau mengumpulkan uang dari siswa, ya, atau dari jamaah, atau tonggo teparo. Yo lur, kurban lur, 200. Wujud sapi siji. Kamangka sak pirang-pirang wong. Kurban apa mboten iki jenenge? Mboten. Kalau itu disebut nyembelih leres, nyembelih daging golawah. Betul. Tapi kalau dikatakan kurban, ini tidak benar. Makanya kalau sebagai pengampu tanggung jawab baik di sekolah, di masyarakat ataupun di jamaah, itu hendaknya jangan disalah artikan. Nggih. Ayo kurban lur, padahal bareng-bareng. Kamangka wonten aturane sapi itu untuk 7 orang. Ora kok wong selawe sapi siji, niki namung daging lawah. Atau yang keempat, di antara orang-orang yang tidak paham, itu orang-orang itu mengambil anggota badan korban ini sebelum dibagi. Ya. Sembelih salehke kentil ketok deleke dhewe. Muga-muga ibu-ibu gak nyambung. Loh ada juga orang seperti itu, mriki enten mboten sing ngene. Ada tidak?
Apa rawani omong? Kalau sudah ngaji seperti ini ya kebangetan, enggak boleh itu, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Hendaknya kita takut, jangan sampai itu menjadi sesuatu yang haram. Jangan sampai. Ini. Yang kelima, ini sering banyak terjadi pelanggaran. Ya, meskipun ada pendapat yang lain, tetapi kita takut kepada Allah, berhati-hati. Atau mengupah daging kepada orang-orang yang berkecimpung di dalam penyembelihan tersebut. Ini tidak boleh sebenarnya. Tidak boleh. Disebutkan dalam satu hadis di mana Ali bin Abi Thalib ini diperintahkan untuk mengurusi unta kurban beliau. Tak cepat ke sidik iki. Kemudian Ali ini membagikan sedekah daging, kulit dan juga jilalnya. Setelah itu beliau mengatakan, wa anta sodaqo bilahmiha wa juludiha wa ajillatiha wa alla utiyal jazara minha qala nahnu nu'tihi min indina. Dan aku tidak memberi sesuatu dari hasil sembelian kurban kepada tukang jagal. Beliau bersabda, kami akan memberi upah kepada tukang jagal dari uang kami sendiri. Hadis riwayat Imam Muslim. Sahih hadis ini. Sampai Imam Nawawi dan juga banyak nukilan yang lain yang tidak saya sertakan, tidak boleh memberi tukang jagal itu sebagian hasil sembelian kurban sebagai upah baginya. Inilah pendapat ulama Syafi'iyah. Juga menjadi pendapat Atha, An-Nakhai, Imam Malik, Imam Ahmad dan juga Ishaq. Ya, ini bisa dilihat dalam syarah Sahih Muslim. Saya katakan bukan hanya pendapat Imam Nawawi, ini pendapat-pendapat yang lain banyak. Kenapa demikian? Karena daging-daging itu seakan-akan dinilai harganya. Oh, kira-kira setengah hari ya satu ya setengah kilo. Tidak seperti itu. Ini tidak boleh upahkan. Orang-orang yang berkecimpung di dalam ngelek-ngelek kalau wau. Tidak boleh. Lah kuwi rajagal kuwi panitia, ya intinya seperti itu. Maka kehati-hatiannya itu supaya tidak memberi. Kalau mau ngupah boleh. Ya. Masing-masing umpamanya untuk birokrasi atau untuk opo rampene 20.000 70.000 ne opake wong sing ganti dari 7 orang itu 7 orang, setiap orang 75 umpamanya. Enggak apa-apa, boleh malahan. Ya, perkara nanti wis ditumpuk kemudian didumi sing jagal kebagian boleh enggak apa-apa, atau panitia itu kebagian boleh. Ya, alhamdulillah tempat saya itu sudah berjalan. Jadi masyarakat memang disosialisasi bagaimana supaya ikhlas di dalam mereka membantu. Supaya ikhlas. Niki mboten dipun paringi kados paudatan. Ya mawon gandeng mengke mboten dipun paringi otomatis daging menika langkung kathah. Otomatis pula bagian jenengan mengke nggih tambah kathah. Sami mawon to jane ya mung diratake. Ning nek gunumane kasar beda niku penapane. Sing gelem ngewangi, ora gelem rasa nyedak, nyatra tak upai. Wah. Pripun, Pak? Rasa moro wong renek apa-apa ini geger. Makanya betul-betul dalam menyampaikan itu harus pakai coro pripun supados mboten emosi. Kalau ada niatan untuk merubah lho nggih. Karena ada sebagian yang membolehkan, tapi ini saya perhatikan hanya pendapat beberapa orang ustadz. Sedangkan yang riwayat-riwayat dari para ulama-ulama kibar itu hampir saya jumpai itu semuanya tidak membolehkan. Begitu pula menjual kulit ini tidak boleh juga. Di mana Rasulullah menyebutkan man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalahu. Orang yang menjual kulit hewan kurban maka tidak ada kurban baginya. Mungkin jangan boleh dijual. Bagaimana kalau ini diberikan kepada seseorang? Kalau memberikan usahakan individu saja. Kono wesiji, biar tidak dijual. Ini antisipasi kehati-hatian kita. Tapi kalau umpamanya wes iki pasar kono arep dolar apa ya bisa jadi dijual. Nah, ini cuma untuk kehati-hatian bagaimana supaya terwujud tidak ada penjualan kulit. Kemudian tata cara berkorban. Yang pertama menyembelih korban
seorang muslim berakal. Ahlul kitab juga boleh, laki-laki maupun perempuan juga boleh, meskipun Ibnu Hazm mensyaratkan supaya balik. Tapi yang lainnya jumhur tidak, asal dia tamyiz boleh menyembelih. Umur 8 tahun anaknya lepite belen kono, anak ini umpamanya mampu, bismillah Allahu akbar, sah, boleh dimakan. Yang kedua, alat menyembelih bisa dari besi seperti pisau, golok, parang, atau dari batu dan juga kayu. Watu kayu dadak tipas. Loh, ini penting, penting. Jenengan nang grompol nabrak wedhus nang tengah dalan ranggo pangot, bingung mboten? Klenger cek urip padahal umpamane. Wah, iki piye iki? Apa ditinggal melayu wae? Enggak kan? Urusan bayar nomor 2, yang penting ini bisa dimanfaatkan. Cari batu dengan batu, nama tutuk ke, seros. Bismillah, Allahu Akbar. Halal. Apa ditekuk wae, kuk, ngono. Halal enggak ini? Halal mboten? Mboten. Darahnya tidak keluar, makanya ini penting. Atau dengan kayu ini dilancipkan. Kemudian bagaimana bisa mengalirkan darahnya? Ini. Jadi pakai alat. Kemudian yang ketiga, waktu penyembelihnya setelah sholat. Ini jelas. Di mana Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man dzabaha qabla sholati fa innama dzabaha li nafsihi." Barang siapa menyembelih kurban sebelum sholat, itu hanyalah untuk dirinya sendiri. Wa man dzabaha ba'da sholati faqad tama nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin. Barang siapa menyembelih setelah sholat, telah sesuai dengan sunnah kaum muslimin. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Dari sini kita tahu agama ini sekali lagi punya aturan. Abu Burdah itu pernah beliau menyembelih sebelum sholat. Maksudnya mungkin bagus, belese engkau penono mbokmu balik ke sholat ndang iso di golawoh. Tapi kata Rasul itu tidak benar. Sembelihanmu hanyalah daging biasa. Kalau kantun gadah jadaah, ya wes belen ning aja liyane. Akhirnya dia menyembelih jadaah. Artinya kurang dari 2 tahun kambing. Kemudian menajamkan peso sembelian. Ya, supaya ditajamkan pesonya, jangan sampai dia juga menyembelih atau menajamkan ini di depan binatang sembelian. Itu tidak boleh. Napa meneh ndak omong, dilonen tenono sabar. Kowe dilongkas mati kowe iki. Ndak usah. Kita harus santun dengan hewan tersebut. Saya ringkas saja ini nggih. Yang kelima, memisahkan antara tempat penyembelihan dan juga tempat menempatkan kurban. Jadi kalau ini kurban di sini, deretan sini. Kalau bisa penyembelihan itu di sini. Selesai diangkut, digotong ke sini. Nggih. Ora kok di sini sembelih nang kene. Teng celinguk ngingeti ini tidak boleh, kurang adab. Kurang adab. Kalaupun tidak ada, diberi pembatas. Pembatas. Tirai atau apa seperti itu. Dan juga menghadap ke arah kiblat. Ini juga adab. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat di mana Ibnu Umar beliau tidak mau memakan karena yakrahu ayakula dzibhatun. Beliau enggan memakan sembelian dzabah li ghairi qiblah, di mana ketika menyembelih itu tidak menghadap ke arah kiblat. Ini juga disebutkan oleh Ibnu Sirin, dahulu kana yustahabu an tuwajjaha ad-dabihatu ilal qiblah. Dahulu disukai mengarahkan sembelihan ke arah kiblat. Kalau dikatakan kana, itu berarti kana salafu. Maksudnya ngatan menika. Yang ketujuh, meletakkan kaki di atas sisi hewan sembelian. Ini boleh menginjakkan kaki sisi hewan tersebut. Kemudian yang kedelapan, tempat bagian yang disembelih yaitu kerongkongan dan juga 2 pernapasan ini. Dan juga labah, unta itu dinahar, tusuk.
Nggih. Benten kalih sapi mindo. Yang kesembilan menyebut bismillah dan juga bertakbir. Nggih. Kalau ada orang yang lebih dari satu orang, dia bisa menyebutkan nggih. Hadi min jo umpamane Tarno umpamane sebutkan semuanya, itu usahakan yang menyebutkan adalah yang menyembelih. Wacana le wacane nang kono, senyembelih nang kene. Pokoknya itu baca atau dia yang membaca sendiri. Kemudian yang ke-10 batas-batas waktu penyembelihan yang paling utama adalah 10 Dzulhijjahnya. Kalau tidak selesai bisa 11 dan juga 12-nya. Ini boleh. Jadi bolehkan. Bagaimana kalau menyembelih malam hari? Boleh, tidak apa-apa. Karena ayam dalam bahasa Arab itu mencakup siang dan juga malam. Nah, dan yang saya kulaturakan dari apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Dari saya mohon maaf waktunya lebih 5 menit. Tanya siapa, Boten. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait materi atau yang lainnya, saya persilahkan monggo. Bisa saya jawab, kalau tidak bisa nanti bisa ditanyakan kepada yang lain. Bolehkah panitia mengambil keuntungan atau mencari keuntungan dari pembelian hewan kurban Ustadz? Tergantung AKT. Ya. Kalau panitia itu qadarullah, itu dia memang jual kambing, ya dia beli kemudian jual lagi, tidak masalah. Oh, dia memang pekerjaannya jual kambing atau jual sapi, gitu. Tapi kalau umpamanya ini rombongan 7 orang, masing-masing anggota itu salah satu mewakili, kemudian hewan ini harganya 20 juta. Dan disampaikan dalam forum 23 juta. Kenapa? Awak ede raketot melok uron ning untuk bagian. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Oh, mungkin ada juga orang-orang seperti itu. Tidak boleh. Atau nggih, beli dia dapat engko nek umpamane telung rombongan engko entuk aku dhewe. Maka semuanya ini tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh menyia-nyiakan amanah atau amanah tersebut tidak boleh dikhianati. Allah sebutkan bahwasanya hal itu tidak diperbolehkan. Nggih. Enten malih bisa dilihat dalam surat Yusuf 52. Wonten pertanyaan malih mboten? Nggih, monggo. Nggih. Kalau bicara tentang utamanya, tidak diingkari sebagaimana hadis yang diriwayatkan Abu Ayyub Al-Ansari tersebut, itu adalah syatun atau kambing ini lebih utama. Cuman kita juga memperhatikan mana yang lebih bermanfaat di masyarakat kita. Masyarakat kita itu mayoritas seneng iwak wedhus apa seneng iwak sapi. Nggih, umpamane satu RT sini wis ngerti dora seneng wedhus umpamane. Aku orang korban wedhus wae. Akhirnya semuanya ndak ada yang mau umpamanya. Kalau kita bicara tentang manfaatnya itu lebih utamanya itu kambing. Tapi kita lihat sisi maslahatnya di dalam masyarakat nanti bisa dilihat pada masing-masing tempat. Ngeten nggih. Terus wonten malih mboten?
Kalau tidak ada saya kira cukup, waktu saya kembalikan kepada panitia. Monggo Mas Hari. Oke, kalau kinten cekap nggih, benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, ada kelirunya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon ampun kepada Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.